Dia sudah tebus, dia sudah beli orang dengan infinite price. Kenapa? Infinite price, saudara. Yesus mati di kayu salib. Tuhan seanak tunggal satu-satunya. Jadi kalau orang bicara, orang pernah dengar bailout yang sekarang lagi sangat keren. Setiap kali ada krisis, pemerintah harus ikut campur. God bail us dari dosa dengan korbankan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Jadi tombe harga ini super expensive. And man, kalau dari segi balance sheet point of view, anak yang tunggal, dia berdayakan the entire financial power to salvage us from our sinful act. Tuhan gunakan the entire balance sheet of kerajaan surga untuk tebus orang supaya dilepaskan daripada dosa-dosa ini. Are you guys with me? Hasil akhir tong tahu. Apa dia ke surga? Nyanda no. Dia itu apa? Dan campakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerdak gigi. Contoh 1 talenta ini, dia tidak berhasil di dunia. Dia cuma hidup bertuduh, suka bikin rumor ini. Complainer. He complain. Sedang Tuhan dia komplain. Yang ada kasih pada dia itu kehidupan. Sengsara di dunia. Dan yang parah lagi, sengsara di akhirat. Nah, orang anak-anak muda mau pilih yang mana? I would urge you. Saya mau ajak Anda untuk pilih yang 5 itu. Membawa nilai tambah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat apa yang kata Nyonya White. Sebelum kita mau bahas dari segi what in it for us di tengah-tengah pandemik ini. Ini ada 13 kutipan, tapi kita tidak punya waktu untuk bahas semua ini. Bentar, kita mesti lihat jam ini. Oh, jam 5 ya. Apa boleh setengah jam lagi? Panitia? Boleh. Jadi boleh. Sampai 30 ya. Oke. Mari lihat nih. Jadi lihat bahwa itu orang sudah dengar firman Tuhan. Sekarang lihat apa kata Nyonya White di sini. Kutipan nomor 2. The talent, however, sekecil-kecil apapun itu harus digunakan. Jadi pertanyaannya katanya adalah apa? The question that most concern us is not how much I have received, bukan berapa banyak yang kita dapat, tapi what am I doing with what I have? The development of all power of our power is the first duty we owe to God. Mengembangkan berkat-berkat Tuhan itu adalah kewajiban yang orang apa? Kewajiban yang orang harus berikan kepada Tuhan. Sebagai kita dan juga kepada Tuhan dan kepada kita punya sesama manusia. No one who is not growing daily dalam kemampuan dan kemanfaatan memenuhi the purpose of life. Jadi kalau orang tidak bertumbuh dalam kemampuan dan berguna bermanfaat bagi sesama, Nyonya White mengatakan, we are not adding value to God and to our fellow man. Nomor 3, coba dia dengar ini. God will accept only those who are determined to aim high. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, saudara. 2 jadi 4, 5 jadi 10. You got to aim high. Apa yang kurang dari orang? You have God on our side. Torang percaya firman-Mu. Dan Tuhan akan berdayakan kita untuk siap mengaplikasikan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5. Setiap orang Kristen, Tuhan mengharapkan ada pertumbuhan di dalam efisiensi. Jadi, our life is got to be efficient. And capability, kemampuan di dalam semua aspek kehidupan profesional. Dalam berpikir, dalam menginterpretasi, apa orang sebagai pekerja gereja, sepekerja di swasta,
di mission atau di luar sama. Tuhan mengharapkan ada pertumbuhan di dalam apa? Hidup. Your undertaking is got to be very very efficient dan kemampuan yang tinggi di dalam segala aspek kehidupan. Nomor 6, tapi Tuhan tidak memberikan janji bahwa to attain perfection of character, untuk mencapai karakter sempurna adalah hal yang mudah. Nyanda, saudara. A noble all-round character is not inherited. Nyanda datang begitu saja. It does not come to us by accident. Nyanda datang karena apa? Tidak diharapkan. Tapi noble karakter kita peroleh melalui our individual effort di bawah garis-garis keinginan dan berkat Kristus. Grace of Christ. Tuhan memberikan talenta dan the power of our mind, kita punya kemampuan berpikir. It is your job, our job to form the character. What will bring us to heaven, menurut beberapa pendeta yang saya dengar, Winfrey Puffin di Florida, yang suka menyanyikan The Amazing Grace, yang pernah lama jadi soloist di dalam semua crusade Billy Graham. Quote unquote, your character, you have to build your character, ensure your character is acceptable to God, and that character by itself will bring you to the door of heaven. Sampai dia mengatakan, it is my aim. Waktu saya datang ke surga, I knock on my mansion door. When the door open, Jesus will open the door for me. Isn't that amazing? Amazing grace. Orang mengharapkan akan ke surga. Dan pintu surga, Tuhan sudah janjikan villa yang terbaik di surga. Pak, kalau keluarga Edislat dan Ibu Ellen dan anak-anak sampai ke surga, waktu knock the door is open. And Jesus is there to open it for us. Amin. Saudara-saudara sekalian. Nomor 7. Ini Nyonya White nih. Let no one say, I cannot remedy my defect in character. Ini ada excuse, saudara. If you come to this decision, kalau terang sampai pada kesimpulan ini, you will so pasti fail of obtaining, memperoleh everlasting life. Jadi, kalau itu apa, masa bodoh, no. That's not in the kamus of Tuhan. You got to do your own best. Nomor 8. Banyak orang many whom God has qualified. Banyak orang yang sudah Tuhan sanggupi untuk mencapai pekerjaan yang terbaik, tapi mencapai sedikit because orang tidak berusaha terbaik. Because they attempt little. Tidak ada effort. So, you got to do your part. Nomor 9 ini, yang very, very interesting. Be ambitious. Ambisi, saudara. Tuhan mengatakan, kenapa ambisi? Ingat pada waktu di dalam kitab Kejadian Tuhan panggil Abraham. Apa yang dia bilang ke Abraham? Abraham, tengoklah ke langit. Hitung berapa banyak bintang-bintang di sana. Immeasurable, saudara. Banyak sekali. Dan dia bilang, itulah berkat-berkat yang akan kujanjikan kepadamu. You got to be ambitious. The sky is the limit. The sky is the limit. If you were to believe and follow God. Itu jelas. So, bukan saja orang qualified to live in heaven, but you are going to be able to optimize the blessing di dalam kehidupan ini. So, pasti itu. My friend, apa yang kita bilang ini, terus terang, kalau kita boleh bersaksi, I have done it, I have tested it, and it works for my family. Oleh karena itu, lihat aja, Om sehat-sehat, ceria. Modal satu, percaya pada Tuhan, modal ceria. And I am always an optimistic man, both spiritually and professionally. Because of why? Because I have adapted apa yang saya katakan tadi. So what I have said, it
what I've been doing so far. Sampai sekarang Om sehat-sehat. Nomor 10 yang terakhir. Stand like Daniel, the faithful statesman. A man who no temptation could corrupt. Man. Adik-adik yang saya hormati sekaligus banggakan. I would like to see you to be more successful than us. And you have the capacity. Trust me. But never ever compromise God's life principle. Follow God continuously. Jangan tanya-tanya. We are already on the right track. Stand firm in your belief. Follow Him and adapt His teaching. Aplikasikan firman-Nya di dalam proses kehidupan. Saya yakin you will attract the most attention in your work. And if that, kalau itu terjadi, itulah pekabaran Injil yang the most powerful. Personal evangelism. Because your deeds are going to be what you are going to tell the world. Yes, I'm a follower of God. I'm doing all my best. Hidup saya bermanfaat bagi sesama. Dan here God, I continue to depend on you. Yang lain kita sudah, nomor 12. Kalau orang bergantung dengan Tuhan, what you are going to achieve adalah perfection of character. Bukan cuma itu. Ada satu lagi yang lebih penting. You will reach out to perfection in action. Eksekusi, action. Kalau di dalam usaha, di dalam pekerjaan sehari-hari, I'm talking to you as an employee. Apapun level Anda. The very important of the very important, how you are going to execute your business plan. Business plan is only one thing. Itu masih introduction. The business model itu cuma satu hal. Life model is satu hal. What will make you different than others adalah if you have the capacity, mempunyai kemampuan to execute well in accordance to what Jesus wants you to do. My friend, kalau orang so acceptable ke Jesus, wherever you go in this world, di dalam pekerjaan, di rumah, di jalan, you are going to be very well received by your surrounding. Saudara sekalian, kenapa hidup ini semakin menarik, semakin enjoying, orang ini semakin efisien, semakin produktif, dan semakin the path to successful life semakin terlihat because of berkat-berkat Tuhan melalui Facebook, orang bisa pakai WhatsApp, melalui Amazon, orang yang menginspirasi belanja online. Ini pandemik ini, orang umumnya belanja online. Ini Om dan Tante sekarang di Australia. Rumah kesetinggal, orang-orang kerja ada di sana. So I help them to belanja online. This has been possible because of these God-given blessings. Amazon menginspirasi Tokopedia, Lazada, Gojek, Apple, Facebook, Face apa tuh? Kalau bakal FaceTime, apa tuh? You know? Apple. Apple is very much enjoying. Microsoft, ada Skype, ada Words apa segala. Netflix, banyak sekali cerita yang orang apa? Orang bisa dapat di sana. Google, Tante Google, Om Google. Alkitab, coba cari situ. Ada semua di situ. Ada Google Meet. Thanks God, these are all part of the divine blessings. Ini adalah tools yang digunakan oleh anak-anak muda atau orang-orang zaman sekarang. Kalau selama ini Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook dikenal dengan satu istilah dalam tech, enabler. Tapi seorang profesor dari MIT mengatakan, saya dengar minggu yang lalu, Amazon, Microsoft, Google, Apple, Facebook are the source of inspiration in our life. You are going to be able to enjoy the life
You are all going to be efficient. We are going to be more productive and successful because of these God divine blessings. Thanks God ada semua ini termasuk Zoom. Thanks God ada Gojek, ada Tokopedia, ada Blibli.com. Dalam pandemik ini, we can still continue to do our life. Untung ada Zoom, ada Google Meet. Orang bisa kerja dari rumah, orang bisa berbakti dari rumah. Everything you do it from home. And let me tell you this one. Pandemic ini change the entire things of people berpikir. Dalam hal apa, saudara? Rumah itu akan jadi basis untuk kita menciptakan banyak kesuksesan. You will see di rumah akan terjadi banyak home industry. You don't need to buy ruko. You tidak perlu beli kantor. Everything you can do from home. Isn't that amazing? The blessing of God. Ada Gojek. Facebook, ada Instagram. You can do the promotion. Coba ketik durian di Instagram. Ada. Di Tokopedia kita mau tanam durian. Kita order bibit durian. Datang dari mana? Jawa Timur. Kita mau beli ikan garang, fotonya orang-orang di rumah. Ada. Ketik. One click away. Kok dapat apa lagi? Harga yang termurah. My friend, inilah dunia yang diberkati Tuhan. All of this yang semua ini adalah source of inspiration. Saudara-saudara sekalian, begini. Anak-anak muda adalah generasi penerus Tumoto, penerus gereja Seventh-day Adventist. Kita ada beberapa pemikiran. Yang pertama, Indonesia akan terus bergerak maju. Thanks God, orang Presiden Jokowi hebat. Dia punya program untuk Indonesia 2040-2045 menjadi salah satu ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Program pemerintah Indonesia yang lebih baik dan makmur. And we are part of Indonesia. Tapi satu, saudara, dengan pandemik ini, everything are going digital. No going back. No going back. Selama ini sampai begitu, tapi setelah ada pandemik ini, nggak ditawar. Everybody are going to be digital. The way the church are going to be managed, the way perasahan akan going to be managed digital. Kenapa? Business margin akan mengecil. Usaha harus efficient. Less people to work, but only a high talented people are going to be able to get the job. There's going to be selection. Dan yang ketiga, yang keempat, inilah masa kita melihat selama pandemik ini yang maju cepat itu ada berapa? E-commerce, ada banyak startup. Anak-anak muda banyak yang sudah mengatakan, no, we don't want to be professional. We would like to start our own business. Inilah inspirasi baru. Anak-anak muda Advent juga harus bisa lihat ke arah sini. Technology company. You lihat ada Google di Indonesia. Ada Facebook. Ada Microsoft. Ada Gojek. Ada fintech. Semuanya going digital. Dan akan terus bertumbuh. Keberadaan yang akan meluas di Indonesia. Apa peran mereka? Kemajuan Indonesia. Penopang kemakmuran rakyat Indonesia. Dan yang penting, inilah lapangan-lapangan pekerjaan baru yang sangat menjanjikan. So my friend, be prepared. Ask yourself, do I have the right skill? Do I have the right knowledge? Typical words di dalam yang saya katakan tadi. Ya. Di startup. Bold, agile, nimble, lincah, cepat, quick in action, willing to take risk. Apa kata Tuhan Yesus? Matius berapa tuh? Tulus seperti merpati. Apa? Lincah, wise seperti ular. You got to be like, this is it. Unless you do this, ini kenyataan. Dan di startup itu nggak ada birokrasi. Umumnya flat organization. Simple and casual. Umumnya kalau orang pekerjanya pakai dasi, malah pakai kaos oblong. Because to them is satu achievement.
open, progresif, dan sangat moderat. Let me say this one to you. Orang ini semua adalah ambasador. You have to reach out to others. Indonesia itu ada 270 orang, ada 7 juta. Total Advent at the most 1 juta. Kalau pengabaran ini mau cepat berluas, through yourself sebagai ambasador, you got to reach out to others. The 269 juta. And I don't think we have done that one. Belum. Di dalam pekerjaan aja cuma lihat. Coba ambil contoh. Coba tanya Pak Bro Jeff. Di ICBC paling ada berapa orang Advent? Umumnya adalah non-Advent. So my friend, mingle with them. Socialize with them. You have to reach out to them. And open. Because you have to collaborate. Oleh karena itu, maaf kalau kita boleh bilang, orang jangan kaku. Bukan jangan eksklusif. But we are there to work together with others. Om pernah jadi advisor salah satu political party. Di satu partai yang Islam, tapi yang sangat moderat. Salah satu partai yang pendiri bangsa. Kita tidak usah bilang namanya. Kenapa kita suka ikut? Kita bukan pemain politik. Tapi kita menyumbangkan buah-buah pikiran sebagai advisors. Because I like dia punya free religion. And NKRI adalah harga mati. Open society. Be moderat. Orang Advent harus jadi moderat. We are not exclusive. Bukan hanya orang yang mau ke kerajaan surga. Itu adalah hak janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada semua orang. Kolaboratif. Kerjasama. Ini adalah prinsip-prinsip Tuhan Yesus. Helps others, support others, work together with others. Ambisi. Tadi yang Nyonya White juga bilang, always aim high. And kedua, and yang terakhir, the desire of success. Waduh, tinggi sekali di sini. Di dalam dunia startup. And these are their words yang Anda akan jumpa. Kita lihat di dalam profil Jemaat Tumoto, ada banyak yang sudah masuk di startup. My friend, 2 perusahaan startup ataupun e-commerce terbesar. Satu, kita jangan usah bilang, top orang. Tahu enggak dia punya average age pegawai? 27. Itu yang satu, 26. Dia punya top management direktur, early 30s. Ada yang late 20s. Amazing. Ini adalah zaman anak-anak muda. Zaman anak-anak muda Advent. Untuk jadi duta-duta besar, but you got to be adaptable. You got to be open. Anda harus memiliki progressive thinking dan be very, very moderate. Tapi sama dengan Daniel, never compromise on your belief in Jesus Christ. Ini kita rasa with Jesus on our side, our dream will always prevail. The dream of abundant blessing in this world. Dan above all, sampai di surga. Yang kita mau bahas ini adalah Tumoto, to prepare and assist the youth to be the winner, the best player in their professional and entrepreneurship journey. Bagaimana Tumoto akan nanti menginjil melalui personal evangelism. Siapkan anak-anak muda so that they are going to be qualified, their qualification and skill are up to date. If not, then reskill them. Upskill them. And that is the job. Itu adalah misi daripada gereja. Misi tanggung jawab gereja adalah juga untuk memastikan anak-anak muda ini akan bisa membangun tingkat daya saing. Koran Kompas kemarin bilang, improvement in peningkatan daya saing adalah nasionalisme baru. Hendaknya ini menjadi apa? Menjadi ciri khas daripada Tumoto. Bahwa Tumoto akan harus bisa menyiapkan anak muda to be the winner in their respective professional. Masukan yang konkret buat Tumoto sama conference barangkali dan Uni kalau pendeta Pak Ketua Uni ada hadir. Jemaat akan harus mendukung modal utama in our journey is strong spiritual value.
kehidupan dunia selama penantian kita menunggu adalah berkat yang dijanjikan Tuhan. Keberhasilan dalam hidup adalah berkat yang dijanjikan Tuhan. Karena jika kehidupan kita itu diberkati, we are going to be the true ambassador of Jesus. Jadi progresif, pengen maju, aim high, be ambitious, open society. We are open to the world. Orang Advent di Indonesia yang kita bilang tadi, at the most 1 juta. You have to be open to reach out to the 269 juta. Banyak sekali itu. But if you are going to become only closed society, you are not going to be able to reach out. And you are not doing what Jesus wants. Kabarkanlah Injil ke semua pelosok lapisan. That's the call. And moderate society. Open, welcoming ideas to progress together, be collaborative. Jemaat atau organisasi mendukung kemajuan yang berbasis totalitas. Nilai-nilai spiritual tinggi menjadi modal utama penopang pencapaian kesuksesan kehidupan. Mencapai full potential, the fullest potential that you can achieve. Selama penantian kedatangannya. Apa pemikiran Om yang mau sampaikan sebagai masukan? Knowledge, skill, dan kapasitas profesional. Supaya kita perlu update dari waktu ke waktu. Dan ini adalah peran juga daripada jemaat. Because we are together in this. We are together on this. We are together in war with our invisible enemy. Bukan cuma COVID, we are in war with Lucifer. But if you depend on Jesus, Tuhan akan nanti bisa update your skill and knowledge. And you are going to be the winner. Jadi barangkali let's develop program reskill and upskill berkelanjutan di Gereja Advent. Tomorrow Center jadi platform pelatihan spiritual dan professional development. Tomorrow Center itu orang gunakan cuma hari Sabat. Kalau once orang semua kembali. But what about Monday till Friday, Sunday? It's jangan idle seperti apa yang kata John White. Diligent working, diligent deployment of the God-given asset. Orang undang trainer sukarela, banyak itu di luar. Banyak. Orang bisa melalui Brother Jeff Eman, bisa melalui yang lain-lain, to bring them and let them share their experience to our youth. To make sure bahwa orang siapkan anak-anak muda ini sebagai generasi penerus, supaya Tomorrow tetap sukses. Menjadi terang bagi dunia. Terang Yesus bercahaya di mana-mana. Yang terakhir, siapkan anak-anak muda untuk menjadi salah satu yang terdepan dalam kinerja pekerjaan mereka dan sekaligus menjadi terang kebenaran Kristus di tempat kerja, masyarakat di mana saja berada. Saya berkeyakinan orang akan nanti jumpa. Orang akan berhasil di dunia dan juga sampai di kerajaan surga. Saya punya ayat penutup. Ini adalah ayat kesayangan saya. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Ada 3. Act justice, keadilan sosial. You pursue your own dream according to apa yang akan kita tuju. Don't ever take hak orang lain. Jangan pernah ambil help others. Never claim on others punya apa? Punya hak. But we have to work together. And love mercy. Saling membantu. Respect each other. Bantu orang lain. We are here as a blessing to others. And walk humbly with your God. Berjalan dengan penuh rendah hati dengan Tuhan. Di sini dari my closing, SDM unggul kunci Indonesia maju. SDM unggul Tomorrow mencakup 2 hal. Trust in God, optimum spiritual value, and optimum character in our day-to-day.
That will be the the crucial formula to bring us to our most successful blessing in this world, leading us everything to heaven. Saudara-saudara sekalian, inilah kiranya pekabaran saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Wow, terima kasih. Puji Tuhan, Madison Mawikere yang telah memberikan materi dan sharing ya. Luar biasa, saya sebagai orang muda sangat terberkati dengan firman dan motivasi yang telah diberikan. Dan tentunya untuk kita semua saat ini kita memiliki beberapa pertanyaan mungkin, ataupun tanggapan atau sharing, ada yang mau sharing juga, kita akan persilakan nanti di sesi Q&A. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu satu buah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Adik Renada.